balik lagi bersama saya Reno Herlambang dengan NPM 234 11177. Ini tugas video keempat saya, pengantar manajemen, dan di sini saya ingin membahas tentang kepemimpinan. Mari kita lanjut aja ke pembahasannya. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan membahas konsep dasar kepemimpinan dan peran pentingnya dalam organisasi. Ini mencakup definisi kepemimpinan serta gambaran umum mengenai bagaimana pemimpin mempengaruhi kelompok atau tim. Teori kepemimpinan. Contoh-contoh dan teori terkenal teori kepemimpinan menguraikan pendekatan dan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana pemimpin memimpin. Contoh-contohnya melibatkan teori kepemimpinan transformasional, transkasional, situasional, dan lainnya. Memberikan wawasan mendalam tentang gaya dan strategi kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan. Karakteristik utama seorang pemimpin efektif. Kualitas kepemimpinan mencakup karakteristik dan sifat yang dimiliki pemimpin yang efektif. Ini dapat melibatkan integritas, visi, kemampuan beradaptasi, serta kemampuan memotivasi dan menginspirasi orang lain. Gaya kepemimpinan. Pemimpin demokrasi ada otoriter dan laissez-faire. Gaya kepemimpinan membahas pendekatan yang diambil seorang pemimpin dan memadu timnya. Model demokratis, otoriter, dan laissez-faire akan dijelaskan dengan fokus pada bagaimana setiap gaya mempengaruhi dinamika kelompok. Keterampilan pemimpin itu ada komunikasi dan mengambil keputusan. Keterampilan kepemimpinan bahas aspek praktis yang diperlukan seorang pemimpin. Ini mencakup keterampilan komunikasi efektif, kemampuan pengambilan keputusan, delegasi tugas, dan manajemen konflik. Perbedaan pemimpin dan manajer. Nah, di sini ada perbedaan antara kedua peran ini. Perbandingan antara peran dan pemimpin dan manajer. Menjelaskan perbedaan fokus dan tanggung jawab keduanya. Nah, sementara manajer ini berkonsentrasi pada tugas dan efisien. Pemimpin memimpin dan visi dan motivasi. Kepemimpinan transformasional. Konsep dan dampak kepemimpinan transformasional membahas cara di mana pemimpin dapat menginspirasi perubahan yang signifikan dalam organisasi. Ini melibatkan menciptakan visi yang kuat dan memotivasi orang yang mencapainya dengan dampak positif pada kinerja dan budaya organisasi. Ya, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Terima kasih. Hai guys, izin memperkenalkan diri, nama saya Reno Herlambang dengan NPM 2341177. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian motivasi. Ini tugas ke-6 saya di pelajaran pengantar manajemen. Mari kita lanjut ke pembahasan. Definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Next, jenis motivasi. Motivasi intrinsik. Yang pertama, dorongan berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua,
kedua ada aktivitas atau tujuan dijalani karena kepuasan pribadi, minat, atau keyakinan. Nah, jadi motivasi diri kalian itu apa? Jika kalian ingin bermain musik itu harus ada motivasinya, karena harus punya keinginan juga. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsi. Ini yang dorongan berasal dari faktor eksternal seperti hadiah, hukuman, atau pengakuan sosial. Individu juga terdorong untuk bertindak oleh faktor-faktor di luar kepuasan pribadi. Next, faktor-faktor motivasi. Pengakuan dan penghargaan. Pujian dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab. Tanggung jawab juga memberikan tanggung jawab dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi. Dan ada juga tujuan yang jelas. Untuk tujuan yang spesifik dan teratur memberikan arah tindakan. Tantangan yang sesuai dengan kemampuan individu dapat meningkatkan motivasi. Ada juga mengembangkan diri. Peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi dapat menjadi faktor motivasi. Karakteristik dan minat. Motivasi dapat ditingkatkan jika aktivitas atau tujuan sesuai dengan minat individu. Ada juga keseimbangan hidup kerja. Menjadikan keseimbangan antara kehidupan kerja dapat kehidupan pribadi yang meningkatkan motivasi dan juga pengalaman yang positif. Pengalaman positif juga dalam mencapai tujuan itu dapat meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan berikutnya. Jadi ya teman-teman, kesimpulan motivasi ini adalah motivasi ini memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Jadi kalian tuh harus punya motivasi. Jika kalian punya teman yang masih honor gitu, dia kan motivasinya harus tinggi untuk glory gitu. Ya, sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Semoga ini bisa berguna untuk menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih.